Kembali lagi di channel Inner Boost, tempat dimana kita belajar bersama tentang motivasi, pengembangan diri, dan kesehatan mental. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang pasti sering banget kita rasain, yaitu tentang perasaan negatif. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perasaan positif atau berpikir positif di episode yang lalu, saat ini kita akan membahas tentang perasaan negatif. Pernah nggak sih kalian merasa terjebak dalam kemarahan, kesedihan, atau kecemasan yang bikin hari-hari jadi berat banget? Nah, jangan khawatir. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara kita memahami perasaan negatif, dampak baik dan buruknya, serta bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat. Kita semua pasti pernah mengalami perasaan negatif. Mungkin kamu sedang merasa takut, cemas, atau bahkan sedih tanpa alasan yang jelas. Tapi tahu nggak sih, perasaan-perasaan ini sebenarnya bisa jadi kekuatan besar kalau kita tahu cara mengelolanya. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya mengubah perasaan negatif ini jadi sesuatu yang positif. So, buat kamu yang penasaran, pastikan tonton sampai habis. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Ketika kita bicara soal perasaan negatif, kebanyakan orang pasti langsung berpikir itu sesuatu yang buruk. Tapi sebenarnya, perasaan negatif ini ada karena tubuh dan pikiran kita sedang memberikan sinyal. Misalnya, ketika kamu cemas, itu mungkin tandanya ada sesuatu yang perlu diperhatiin. Atau kalau kamu marah, bisa jadi ada hal yang menurutmu tidak adil dan perlu ditangani. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam 10 contoh perasaan negatif yang sering kita rasain, apa dampaknya baik yang positif maupun yang buruk atau yang negatif. Dan yang paling penting gimana cara kita mengubahnya jadi kekuatan kita. Yang pertama ada kemarahan. Kemarahan sering muncul ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak adil atau kita dikhianati. Dampak positifnya, kemarahan bisa memotivasi kita untuk memperjuangkan apa yang benar. Tapi dampak negatifnya, kalau nggak dikendaliin bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan bikin kita terjebak dalam konflik. 2. Kesedihan. Kesedihan biasanya muncul ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Dampak positifnya, sedih bisa bikin kita lebih reflektif, lebih peka terhadap perasaan orang lain dan memberikan waktu untuk pemulihan diri. Namun negatifnya, kalau kita terjebak dalam kesedihan terlalu lama yang bisa buat kita jadi malas beraktivitas. 3. Ada kecemasan. Siapa di sini yang sering merasa cemas? Ya, cemas itu karena wajar banget dan sebenarnya bisa membantu kita waspada terhadap situasi tertentu. Positifnya, cemas ini bikin kita lebih siap menghadapi resiko. Tapi negatifnya, kalau berlebihan bisa bikin hidup kita nggak nyaman dan bahkan mengganggu kesehatan mental kita. Lalu ada kebencian. Positifnya, rasa benci kadang-kadang bisa bikin kita sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita lawan seperti ketidakadilan. Tapi negatifnya, kebencian yang disimpan terlalu lama bisa bikin hati kita penuh dengan emosi negatif yang ujung-ujungnya malah ngerusak kesehatan mental kita. Lalu kekhawatiran. Sama seperti kecemasan, kekhawatiran punya dua sisi. Dampak positifnya, kita jadi lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Tapi negatifnya, kekhawatiran yang berlebihan bisa bikin kita overthinking dan akhirnya malah nggak bisa bergerak maju. Lalu rasa malu. Semua orang pasti pernah merasa malu, terutama ketika merasa nggak sesuai ekspektasi. Positifnya, rasa malu bisa bikin kita lebih sadar dan mau memperbaiki diri. Tapi negatifnya, rasa malu yang berlebihan bisa bikin kita nggak percaya diri dan selalu merasa rendah diri. Lalu ada frustasi. Frustasi datang saat apa yang kita inginkan nggak tercapai. Positifnya, frustasi bisa memotivasi kita untuk mencari cara lain yang berpikir lebih kreatif. Tapi negatifnya bisa bikin kita menyerah dan kehilangan semangat. Lalu putus asa. Putus asa adalah salah satu perasaan negatif yang paling sulit dihadapi. Tapi positifnya, bisa jadi sinyal bahwa kita butuh bantuan orang lain atau rehat sejenak. Negatifnya, kalau dibiarkan terus-menerus bisa bikin kita kehilangan arah dan motivasi hidup. Lalu cemburu.
Cemburu sering muncul dalam hubungan, baik itu cinta atau persahabatan. Positifnya, cemburu bisa bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya dan lebih berusaha memperbaiki diri. Tapi negatifnya, cemburu bisa merusak hubungan dan bikin kita merasa nggak pernah puas. Lalu ada takut. Untuk takut ini, kita pernah membahas secara khusus soal ketakutan di video pertama. Kamu mungkin bisa tonton di video pertama. Di sana kita membahas cara mengubah ketakutan menjadi kekuatan secara lengkap. Takut ini adalah perasaan yang sangat alami. Positifnya, rasa takut menjaga kita dari bahaya, membantu kita tetap waspada. Namun negatifnya, kalau terlalu banyak rasa takut, kita akan jadi takut mencoba hal-hal baru dan malah jadi membatasi diri sendiri. Kesimpulannya, jadi teman-teman semua, perasaan negatif itu bukan selalu sesuatu yang harus dihindari. Mereka ada karena tubuh kita sedang mencoba melindungi kita atau memberikan sinyal penting. Tapi yang penting adalah gimana cara kita mengelolanya. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa jadi mengubah perasaan negatif ini jadi motivasi untuk berkembang, bertindak, dan jadi versi terbaik dalam diri kita. Nah, itulah pembahasan singkat kita tentang perasaan negatif dan bagaimana kita bisa mengelolanya. Kalau kalian merasa terbantu atau punya pengalaman sendiri soal perasaan negatif, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari Inner Boost. Thanks for watching, terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Dan ingat, perasaan negatif bukanlah musuh, tapi alat untuk kita tumbuh lebih kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua. Semoga hari kalian penuh energi positif. See you next time.